bulan sedang purnama. Kue bulan manis dan harum. Ayo pulang makan kue bulan. Ayah, hari ini festival pertengahan musim gugur dan juga ulang tahun ayah. Semoga ayah bahagia, tiada batas dan panjang umur. Oh, bagus. Manis sekali. Cuan, dari mana kau dapat ini? Ayah, aku khusus membuat kue bulan pahlawan untukmu. Ini hadiah ulang tahunmu. Terima kasih, Nanda Bagaina. Ayah terima dengan senang. Kubuat bulat sempurna, simbol persatuan keluarga kita. Mulai sekarang, dimanapun ayah berada, aku akan selalu bersamamu. Baik, dimanapun ayah, kau akan ada bersamaku. Ayah juga punya hadiah untukmu. Ini adalah liontin warisan keluarga kita. Di seluruh negeri hanya ada 2. Bila disatukan akan memanggil tombak jiwa naga. Saat langit dan bumi bergeser, naga emas akan bangkit. Nak, kau harus jaga dengan baik. Akan kujaga, ayah. Anak baik. Ayah. Kue bulannya beracun. Yun Shanhe, 3 tahun lalu, sebagai pemimpin aliansi naga, kau bunuh 100.000 pengikutku. Hutang darah ini takkan pernah termaafkan. Itu tombak jiwa naga. Jangan takut, dia sembunyi selama 10 tahun. Dia sudah bukan pemimpin aliansi naga dulu. Lihat, tombak itu sudah tak berguna. Keluarlah Yun Shanhe atau kubantai desa ini untuk mati bersamamu. Cuan, ingat nasihat ayah. Apapun yang terjadi, kau jangan keluar. Aku ada di sini. Kalian para penjahat jangan sakiti orang tak bersalah. Kau loga-loga hebat. Hari ini ku balas dendam untuk rakyatku. Kau akan tebus dengan darah. Awalnya aku ingin mengampuni nyawamu. Kau sendiri yang cari masalah. Yun Shanhe, siapa yang mati hari ini masih belum pasti. Mengingat waktunya, racun seharusnya sudah mulai bekerja. Kau meracuni kue bulan putraku. Dasar licik. Hari ini jadi hari terakhirmu. Jika berani maju selangkah lagi, aku akan bertarung habis-habisan dan kubawa kau mati bersamaku. Kau sudah terkena racun mematikan. Kau akan mati dalam 15 menit. Ayah. Bakar semua bukti hingga jadi abu. Bunuh semua yang ada di sini. Ayah. Ayah. Pria ini berpakaian rapi. Mungkin dia orang penting. Aku akan bawa dia pulang. Untuk jadi ayah tiri anakku. Mengenai anak itu, biarkan dia mati sendiri. Aku ini siapa? Di mana ini? Sayang. Sayang, kamu terluka. Ayo pulang. Kamu istriku? Siapa aku?
Kamu Linda Qiang, suamiku. Kamu terluka dalam perjalanan dan kehilangan ingatan. Ikut aku pulang untuk berobat. Ayah, Sayang, kenapa masih ragu-ragu? Sebentar lagi anak kita akan lahir. Kamu tak boleh terus begini. Aku akan jadi ayah. ayah. Ayah, aku terus mencarimu selama ini. Di mana kau? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat kejadian dulu, aku masih terlalu kecil. Banyak yang sudah kulupakan. Aku hanya ingat kata ayah Liontin Giok ini penting. Tugas yang kuberi sudah beres? Tuan Yun, sudah kukerahkan orang untuk... Tuan Yun, ada kabar baru. Ayahmu mungkin di pinggiran Jiangqiang. Tuan baru saja beli area itu. Cepat bawa aku ke sana. Halo, Tuan Yun. Tuan Yun, saya sudah perintahkan penyaringan semua personel terkait. Kami akan laporkan segera jika menemukan ayah Tuan. Pahlawan kue bulan. Nama ini terdengar familiar. Kuharap kau bahagia tak terhingga dan panjang umur selamanya. Bagus. Mungkinkah ini terkait asalku? Ada apa? Ayo kita periksa. Hai sayang, Linda Qiang, kamu punya 10 menit untuk pulang atau hadapi konsekuensinya. baik. Aku segera kembali. Hai. Di mana pemilik toko kue bulan? Dia tampaknya ada urusan dan sudah pulang. Rasa kue bulan ini mirip kenangan masa kecilku. Selidiki penjual kue bulan ini sekarang. Baik. Kak Yong, Kapan kau bercerai dengan Linda Qiang? Yaozu adalah anakku. Kenapa dia memanggilnya ayah? Yong, kenapa cemburu padanya? Kalau dulu dia tak hilang ingatan dan menganggap Yaozu anaknya, mana mungkin dia mau membesarkan anak kita? Setelah dapat uang kuliah untuk anak kita, aku langsung cerai darinya. Hanya kau yang ada di hatiku. Kamu wanita jahat. Tak sejahat kamu. Kau terus desak aku cerai. Bukannya kau selingkuh dengan wanita lain tiap malam? Aku lakukan itu untuk manfaatkan mertuaku Liu Jinhui. Dia manajer grup Hechuan. Semua untuk cari uang. Buat keluarga kita. Untuk apa bahas hal ini? Ayo lakukan. Ayah, lihat aku diterima di Universitas Hafu. Anak baik. Anakku sudah sukses. Ngapain memberitahunya? Tanda tangani ini kalau kamu tahu diri, lalu pergi setelah tanda tangan. Sayang, kau mau menceraikanku? Selama ini aku bekerja siang malam untuk merawatmu. Apa salahku? Kau cuma pecundang. Jika tidak bercerai, kamu cuma pedagang kaki lima. Mampukah bayar uang kuliah anakku? Berapa biaya kuliahnya? Aku bayar.
apakah kamu sanggup? Nak, Palingan ibu akan menikah lagi. Ku carikan ayah tiri kaya untuk biayai kuliahmu. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Meski ayah miskin, dia tetap ayahku. Kau sudah memanggilnya ayah 18 tahun. Sudah lebih dari cukup. Pecundang ini tidak layak jadi ayahmu. Kalau begitu, aku tidak mau kuliah. Aku takkan panggil orang lain ayah. Nak, anakku. Nak, ayah tak sia-sia menyayangimu. Aku akan berhenti jual kue bulan. Akan kuambil kembali sewa lapak untuk bayar uang kuliahmu. Ayah. Bu, aktingku lumayan bagus ya. Kau memang anakku yang pintar. Setelah kita kuras habis, kita cari ayah kandungmu. Tuan Yun, penjual kue bulan sudah ditemukan. Dia sedang di kantor pasar sekarang. Sepasang 6. Mau main? Tidak. Yong, Giliranku. anakku diterima di universitas. Aku butuh uang untuk biaya kuliah. Soal uang sewa stan yang kubayar kemarin, apakah bisa kau kembalikan? Tidak ada pengembalian. Yong, mohon berikan keringanan. Dia masuk universitas ternama. Uang ini untuk biaya kuliahnya. Kau harus memohon dengan baik. Begini saja. Kau berlutut sekarang, nanti akan kupertimbangkan untuk mengembalikan uangmu itu. Kak Yong sudah kasih kesempatan. Tunggu apa lagi? Berlutut! Wahaha. Wahaha. Bisa kau kembalikan uangku sekarang? Siapa kau ini? Bisa tawar-menawar denganku? Lanjutkan mainnya. Hei, apa yang kau lakukan? Pukul dia. Dasar pecundang! Berani sekali kau. Berani merebut uangku. Seret dia ke sini. Minggir! Lepaskan aku. Lepaskan. Kau mencuri dariku. Rasakan ini. Berhenti. Berhenti! Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Bocah, siapa kau? Berani ikut campur urusanku? Kau menindas orang baik di siang bolong? Aku tidak akan diam saja. Orang baik? Dia cuma pedagang. Dia mencuri uangku. Itu tidak benar. Mereka memalak uang perlindungan. Berandalan, kau sudah semena-mena di sini. Kau kira tak ada yang bisa menghentikanmu? Dengar baik-baik, bocah. Pergi sekarang kalau tak mau celaka atau kau juga kuhajar. Nah, lebih baik kau pergi. Ayah mertuanya yang urus pasar ini. Jangan cari masalah. Berani kau pukul aku? Kau tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kau. Bahkan jika manajer ada di sini, aku tetap akan menghajarmu. Ayah mertuaku adalah Liu Jinhui. Dia dari grup Hechuan, orang kepercayaan Tuan Yun. Kau kenal Tuan Yun Chuan? Dengar, dia dirikan grup Hechuan di usia 20. Dalam 5 tahun, dia jadi orang berpengaruh. Kekuasaannya menjangkau seluruh negeri. Kekayaannya setara negara. Dia punya banyak cabang perusahaan. Ini wilayahnya. Kau berani sentuh aku. Jangan harap bisa keluar. Hidup, hidup. Maafkan aku. Aku yang libatkan kau. Sekarang takut? Sudah terlambat menyesal. Sujud dan sembah 3 kali, mungkin kubiarkan kau hidup atau kau akan mati di sini. Kau melakukan satu kesalahan. Yun Chuan tidak dirikan grup Hechuan di usia 20, melainkan 18 tahun. Maksudmu apa? Dari mana kau tahu? Karena akulah Yun Chuan. Wah, dia mengaku sebagai Yun Chuan. Berani menyamar jadi Tuan Yun di hadapanku. Cukup, kau tak perlu hidup lagi. Saudara, saudara, habisi mereka. Berhenti. Berada Henut. Ayah.
Kau buta, berani kau tak hormati Tuan Yun. Tuan Yun, ada keperluan apa? Tuan Yun, Bodoh! Saya minta maaf pada Tuan Yun. tunggu ayah. Linda Qiang curi uang sewa kiosku. Kendalikan anak buahmu. Jika terulang lagi posisi manajermu di grup Hechuan, akan kucabut. Dasar berandalan. Keluargaku tak butuh menantu, matri lokal tak berguna. Sekarang kau cepat bercerai dengan putriku. Pergi. Ayah, aku salah. Aku tak mau bercerai. Kasih kesempatan lagi, ayah. Tuan Yun. Aku minta maaf. Penjaga, seret dia keluar. Tidak, aku tak mau pergi, Tuan Yun. Beri aku kesempatan lagi. Terima kasih Tuan Yun. Terima kasih. Aku tak tahu cara membalas kebaikanmu. Oh ya. Ku buat kue bulan spesial dengan resep rahasia. Cicipilah. Sudah hancur. Ayah, hari ini festival pertengahan musim gugur dan juga ulang tahunmu. Kudoakan kebahagiaan tak terhingga dan selalu panjang umur. Oh, bagus. Ternyata kau. Pak Yun, saya ada urusan keluarga mendesak. Jika masih mau makan kue bulan, cari aku di pasar. Hei, rasanya sama. Penampilan sama persis. Kenapa bisa begitu kebetulan? Pak Yun, tidak ada catatan latar belakang pemilik ini. Dia datang di 18 tahun lalu dan punya istri dan anak. Selain itu, tanggal lahirnya sama dengan ayahmu. Ini festival pertengahan musim gugur. 18 tahun? Dia pasti adalah ayahku. Oh ya, anak mereka diterima di Universitas Hafu. Tapi mereka kesulitan membayar uang kuliah. Dia punya anak lain? Itu adalah saudara tiriku. Besok festival pertengahan musim gugur. Pesan Hotel Jiangcheng. Bilang padanya Ketua Dewan Universitas Hafu akan mengadakan jamuan penerimaan dan menyerahkan langsung beasiswa 5 juta untuk anaknya. Baik. Siapa yang bikin kau marah, Yong? Suamimu yang brengsek itu entah kenapa bisa mendapat dukungan Pak Yun dari grup Hechuan. Sekarang mertuaku mengusirku dari pasar. Ayah, duduklah. Jangan emosi. Ada kabar baik. Universitas Hafu menawarkanku beasiswa sebanyak 5 juta yuan. Ketua Dewan akan menyerahkan langsung. Mereka mengadakan jamuan di Hotel Jiangcheng. Anakku yang berbakat. 2 berkah untuk keluarga kita. Berkah lagi. Pasar itu memecatku, tapi aku dapat lebih baik. Sekarang aku adalah direktur grup Shengxi. Grup Shengxi? Satu-satunya konglomerat yang bisa saingi grup Hechuan. Grup Hechuan? Hechuan bukan apa-apa dibanding Shengxi. Hechuan adalah bisnis milik Ketua Dewan. Tapi Shengxi didukung oleh Tuan Hai dari Aliansi Naga. Aliansi Naga? Tuan Hai? Ayah, apakah maksudmu Tuan Hai salah satu pelindung yang bekerja untuk aliansi? Kak Yong memang paling hebat. Sekarang akan kuberitahu pada Linda Qiang. Aku akan ceraikan dia. Tunggu. Coba pikir. Besok jamuan penerimaan Yaozu. Jika kau ceraikan dia di depan umum, aku mau lihat bagaimana Linda Qiang dipermalukan. Nah, uang sewa kios kita sudah kembali. Sekarang biaya kuliahmu terjamin. Terima kasih, Ayah. Besok akan kugelar pesta besar untuk anak kita. Jangan, Bu. Tanpa ayahku tak akan ada aku hari ini. Besok festival pertengahan musim gugur. Dan hari ulang tahun ayahku. Ini bukan hanya perayaan untukku. Ini juga pesta ulang tahun ayah. 2 perayaan dalam sekali acara. Nah, kau bisa punya niat ini. Semua usaha kerasku sudah sepadan. Ayah, Philip May, putramu masuk Universitas Hafu.
Dia sungguh berbakat. Aku bersulang untuk kalian berdua. Tuan Wang Yong dari grup Shengxi telah tiba. Tuan Wang dari grup Shengxi, ibu dan anak ini kenapa bisa dekat dengan Pak Wang? Jangan heran. Katanya rektor Universitas Hafu akan langsung memberinya beasiswa. Balai jamuan ini sangat mewah. Anakku makin lama makin hebat. Dasar kampungan, ketawalah selagi bisa. Drama bagus akan dimulai. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir hari ini. Sebelum mulai, aku ingin berterima kasih pada seseorang. Alasan keberhasilanku sekarang sepenuhnya karena dia yang diam-diam berkorban di belakang. Dia adalah pilar terkuat dalam hidupku. Bisa dikatakan tanpa dia, takkan ada diriku sekarang. Harusnya dia terima kasih ke ayahnya. Bertahun-tahun ini, ayahnya kerja 5 pekerjaan untuk biaya sekolahnya. Sekarang hasilnya terlihat. Mulai sekarang dia bisa nikmati kesuksesan anaknya. Izinkan saya perkenalkan. Orang yang paling matapak aku ndugro palebun kudu hukum kandengku. Dan paling kusyukuri. Hormatilah dia adalah ayahku. Wang Yong. Mulai hari ini aku akan pakai marga Wang dan masuk ke keluarga Wang. Ingat nama baruku. Wang Yaozhu. Apa? Anak baik. Sebenarnya aku tak banyak melakukan apapun untuk Yaozhu. Semua prestasinya adalah hasil usahanya sendiri. Yaozhu, kenapa kau panggil Wang Yong ayah? Aku ayah kandungmu. Kau cuma pedagang kaki 5. Mau jadi ayahnya? Hanya pria hebat seperti Yong yang layak jadi ayah Yaozhu. Mustahil. Tidak mungkin. Jika tahu kau adalah pecundang, dulu aku tak akan memungutmu. Memungut? Apa maksudmu? Kau memungutku? Sayang, aku terluka parah dan hilang ingatan. Kau merawatku sampai sembuh total. Benar kan? Menyelamatkanmu? Jangan menganggap dirimu berharga. Dulu memungutmu karena penampilanmu rapi. Kukira kau orang penting. Rupanya aku salah lihat. Palsu. Semua ini palsu. Selama ini aku banting tulang tanpa mengeluh agar bisa memberi kalian hidup yang lebih baik. Akulah yang besarkan Yaozhu. Tega sekali kalian. Kau pikir dengan genmu itu kau bisa punya anak luar biasa seperti Yaozhu? Kamilah satu keluarga. Kita patut berterima kasih. Kalau bukan dia, selama ini biaya hidup dan sekolah anakku harus kutanggung dengan kerja keras. Ayah, aku sudah lama sekali tak pernah melihat orang sebodoh dia. Pak Tua, dengar baik-baik. Rektor Universitas Hafu akan memberiku beasiswa senilai 5 juta. Aku akan melesat ke puncak. Lihat dirimu ini. Anak kandungmu sendiri akan malu jika melihatmu. Apa katamu? Aku punya anak kandung. Aku punya anak kandung. Katakan di mana anakku? Anakku. Anakmu telah meninggal 18 tahun lalu dalam kebakaran itu. Aku tak pernah menyelamatkannya. Kau kejam sekali. Kembalikan anakku. Kau masih berani maju. Tuan Wang, rektor sudah di bawah sekarang. Pecundang, kau punya 1 menit untuk pergi dari sini. Aku tak akan pergi. Rektor akan datang. Akan kuperlihatkan padanya kejahatan kalian sekeluarga. Aku mau dia tahu 5 juta yuan itu diberikan kepada monster tak berperasaan seperti apa. Aku akan menuntut keadilan untuk anakku. Dasar tak tahu diri. Pukul dia sampai mati. Berhenti, jangan berani menyentuhnya. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tuan Yun, aku tak ingat sudah mengundangmu hari ini. Urus saja urusanmu sendiri. Sekarang pendukungku adalah Tuan Hai. Dia dari Aliansi Naga. Dia bukan orang yang bisa kau singgung. Linda Qiang, kau berani sekali. Kau kira cari pelindung bisa menyelamatkanmu? 18 tahun lalu putramu sendiri dibunuh oleh perbuatanmu. 18 tahun lalu? Apakah dia benar-benar adalah ayahku? Kau berandalan.
Penjaga. Yang tua tak tahu diri, yang muda bersikap lancang. Bawa mereka berdua dan usir keluar. Hentikan. Tuan Yun, sebaiknya kau pergi. Ini urusanku dengan mereka. Aku tak mau melibatkanmu. 18 tahun lalu putraku tewas dalam kobaran api, sementara aku hidup dalam aib dan menahan penghinaan. Hari ini meski harus korbankan nyawa, aku juga akan melawan kalian. Kau memang cari mati, penjaga. Hajar mereka berdua. Jangan. Pergi. Ini adalah diok yang kupakai saat terluka dan kehilangan ingatan sejak 18 tahun lalu. Arah Jiangcheng, itu naga emas. Pemimpin kita menghilang 18 tahun lalu. Jangan-jangan... Phoenix bangkit. Naga turun. Tombak jiwa naga beresonansi. Pemimpin kita telah kembali. Jenderal Timur, Selatan, Barat, dan Utara berkumpul segera di Jiangcheng untuk menyambut pemimpin agung kembali berkuasa. Baik. Ayah. Anak. Tidak mungkin. Anak itu mati 18 tahun lalu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Dia mustahil masih hidup. Kau... Apakah kau benar anakku? 5 gram wijen hitam, 10 gram teratai putih. Benar. Ini adalah resep kue bulan pahlawan yang kuberikan padamu. Apa kau sekarang percaya? Nak, anakku masih hidup. Kau masih hidup. Ayah, aku gagal sebagai anak. Butuh waktu lama untuk menemukanmu. Kelak aku akan berbakti padamu. Tak akan biarkan kau ditindas lagi. Bangunlah anakku. Selama kau masih hidup, penderitaanku tak sia-sia. Namun, ingatanku hilang. Tak bisa mengingat masa kecilmu atau rupamu dulu. Tak apa, Ayah. Kita punya waktu ke depan. Setelah urusan selesai, kita buat kue bulan bersama dan rayakan ulang tahunmu. Baik. Tapi, sekarang yang paling penting adalah aku tak akan mengampuni mereka yang menghinamu. Tuan Yun, maksudmu apa? Memang sulit berbicara dengan berandalan sepertimu. Kau... Selama ini, bagaimana cara kalian menindas ayahku? Hari ini kalian harus membayarnya ratusan kali lipat. Mustahil. Orang hina seperti Linda Qiang tak mungkin punya anak hebat seperti Tuan Yun. Sekarang ku batalkan beasiswa untuk Lin Yaozhu. Selain itu akan kusegel grup Shengxi yang mendukung Wang Yong. Menyedihkan. Tuan Yun, kau cuma CEO Hechuan. Kau kira bisa kuasai segalanya? Kau sama sekali tak berhak bicara atas nama Dewan Hafu. Apalagi menyegel grup Shengxi. Benar, aku adalah orang yang dihargai oleh Rektor Universitas Hafu. CEO kecil sepertimu berkhayal mau batalkan beasiswaku. Apakah sudah diizinkan Rektor Universitas Hafu? Tuan Yun, ku beri kau nasihat. Jangan korbankan kariermu untuk ayah tak berguna ini. Bagaimanapun di hadapan rektor, kau CEO dari grup Hechuan cuma badut yang mempermalukan diri. Linda Qiang adalah sampah tak berguna. Tuan Yun, kau bersusah payah mencapai posisimu. Jangan hancurkan segalanya hanya demi sampah ini. Benar juga, Hechuan mungkin kuat, tapi lawan rektor sungguh hal yang sangat berbeda. Rektor adalah orang terkaya negeri ini. Saat dia injak kaki, dunia bisnis berguncang. Grup Hechuan mana bisa menyinggung orang seperti itu? Kalian pikirkan saja diri kalian sendiri. Karena aku adalah rektor Universitas Hafu. Apa? Yun Chuan, kau hampir menipuku. Berani kau menyamar sebagai rektor? Dia adalah pria terkaya di negara kita. Jangan coba menyinggungnya. Linda Qiang, dia memang anakmu yang tak berguna. Sama seperti dirimu, dia tak tahu diri dan tak tahu diuntung. Seorang pecundang sudah pasti melahirkan anak yang tidak berguna. Jangan hina anakku. Mungkin istrinya berselingkuh hingga melahirkan anak ini dengan pria lain. Kalau tidak, orang seperti dia hanya bisa lahirkan idiot dan tak berguna. Benar, putra dari pria tua bangka ini memang tak berguna.
Mana mungkin dia bisa punya anak hebat? Siapa yang beri kalian nyali untuk menghina ayahku? Kenapa kalau kuhina? Apa yang bisa kau lakukan? Memang sekeluarga yang tak tahu diri. Segera batalkan penerimaan Lin Yaozu. Baik, Pak. Tunggu saja hanya semenit. Kita lihat kalian masih bisa tertawa atau tidak. Hei Pak Yun, 1 menit? Kau bilang batalkan maka hak masuk anakku langsung hilang. Kau bercanda? Benar, 1 menit. Apa yang bisa kau lakukan? Buang air kecil saja tak sempat. Hei, 1 menit sudah cukup. 1 menit cukup untuk menghabisi 2 bajingan ini. Siapa yang akan hancur? Kita lihat 1 menit lagi. Pecundang tua, siapapun yang dekat denganmu, akhirnya akan menjadi gila. Penerimaan kuliah anakku diberikan oleh Universitas Hafu. Tak bisa semena-mena kau cabut. Kau sungguh mengira dirimu bisa menguasai semuanya? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Berani-beraninya kau menyamar jadi rektor. Kau tahu kedudukannya di dunia bisnis. Tinggal 30 detik. Kau sudah diambang kematian, tapi masih berlagak sombong. Jika tak terjadi apa-apa dalam 30 detik, kau menyamar jadi rektor di depan umum, siapapun yang datang tak akan bisa menyelamatkanmu. Linda Qiang, anakmu mempertaruhkan segalanya untuk mendukungmu, memalsukan diri sebagai ketua. Sungguh mengharukan. Sangat menyentuh. Waktu hampir habis. Di mana pemberitahuannya? Mana? Hah? Kalian berdua akan diusir bersamaan. 3, 2, 1. Masih hitung mundur. Bagaimana? Tak ada panggilan, tak ada pemberitahuan. Ibu ayah pecundang ini sungguh pandai berakting. Aku hampir saja tertipu. Kak Yong, usir para penipu tak tahu diri ini sekarang juga. Jangan hancurkan pesta anakku. Baik, Satpam, usir kedua orang yang menyamar jadi rektor keluar dari sini. Jangan sentuh anakku. Halo. Apa? Halo. Apa? Apa yang kau katakan? Aku mewakili Universitas Hafu memberitahu Anda secara resmi penerimaanmu di Hafu dicabut. Beasiswa 5 juta ditarik kembali. Bagaimana bisa ini terjadi? Nak, kau benar-benar dikeluarkan dari Hafu? Apa Yun Chuan? Benar-benar... Pak Yun, Anda ternyata rektor Universitas Hafu? Dengan 1 telepon sudah bisa mencabut penerimaannya. Pak Yun memang rektor Universitas Hafu. Siapa sangka Pak Yun begitu dalam kepada begitu hebat. Beliau ternyata orang terkaya di negeri ini. Aduh, kenapa kau pukul aku? Kau pantas menerimanya. Sudah saya peringatkan sebelumnya. Pak Yun adalah talenta luar biasa di negara kita. Dasar buta. Berani-beraninya kau menyinggung Pak Yun. Berlututlah. Minta maaf padanya. Ini semua ulahmu. Berlutut dan minta maaf. Lutut. Pak Yun, aku yang tak tahu jadi dirimu. Saya tidak bermaksud menyinggung. Kenapa hanya saya yang dipukul? Dasar ular berbisa. Kau tipu ayahku selama 18 tahun. Kau hampir membuat kami tak bisa saling mengenal. Hatimu sangat picik. Kau tak termaafkan. Pak Yun, saya salah. Berikan saya kesempatan lagi. Saya berjuang mati-matian masuk Hafu. Anda tak bisa keluarkan saya. Ayahku berjuang bertahun-tahun, membesarkanmu seperti anak sendiri. Tak hanya tak tahu terima kasih, kau terus menghinanya. Kau lebih buruk dari binatang. Kau juga Wang Yong? Pak Yun, saya ditipu olehnya. Aduh. Awalnya kau sudah menikah. Beraninya kau biarkan orang lain membesarkan anakmu. Kau bahkan terus menghina ayahku. Ayah, bagaimana atasi mereka? Ten, Yun, bagaimana kalau kita minta maaf ke ayahmu? Ini salahmu, minta maaf sekarang. Dakiang, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku merawatmu tanpa pamrih dan lelah. Maafkan kesalahan kami, berbelas kasihlah. Ayah, kumohon. Jangan panggil aku ayah. Aku tak punya anak tak tahu diri sepertimu. Dan ku, Lin Xiaoying. Periksa nuranimu.
Selama ini, siapa yang benar-benar merawat siapa? Keluarga bajinganmu ini berhati serigala, membohongi ayahku 18 tahun. Kira permintaan maaf bisa memperbaiki? Apalagi yang kau mau, Ten Yun? Semua yang menyakiti ayahku akan membayarnya. Kalian buta. Berani menghina Tan Yun dan ayahnya. Sujud minta ampun. Tenes, Yun, mereka sudah sadar kesalahan. Melimpahkan kesalahan ke orang tak bersalah takkan menyelamatkanmu. Kejahatan keluargamu tak bisa ditolerir. Dengarkan keputusanku. Umumkan ke seluruh kota. Putus mata pencaharian mereka. Jadikan mereka contoh. Kau tahu siapa yang mendukungku? Berani melawanku? Yun Chuan, aku sudah menghormatimu, tapi kau keterlaluan. Ketua yayasan sekolah, pengusaha misterius. Kau kira dirimu hebat? Ku beritahu, di hadapan pelindung utara Tianlong kau cuman badut. Kekuatan sejati di balik Shengxi Group adalah pelindung Tianlong, Tuan Hai. Apa? Tuan Hai dari Tianlong. Tuan Hai yang legendaris? Liga Naga, mereka kuasai Xian Nation dengan kekuatan mutlak dan punya prestis tak tertandingi. Benar. Bahkan Kekaisaran Taipan terkaya dan direktur sekolah utama sebesar apapun tetap di bawah divisi utara Liga Naga. Jika Ketua Wang dapat dukungan Tuan Hai, ia bisa abaikan direktur sekolah utama. Tepat. Tuan Hai adalah salah satu dari 4 penjaga agung Liga Naga. Dia, saudara angkatku. Hari ini dia akan hadiri acara penerimaan kuliah Yaozu. 18 tahun. Jenazah Yun Shanhe masih belum ditemukan. Tenang, Tuan Tutian. Dalam pertempuran 18 tahun lalu, Yun terkena bubuk pelemah ototmu dan serangan pedang Tuh Tian mustahil, dia selamat. Sudah kukatakan kita harus lihat orangnya hidup. Atau mayatnya mati. Dimengerti. Memasukkanmu ke Liga Naga butuh usaha besar. Lakukan dengan hati-hati manuver terbaru Liga Naga. Harus kawal sepenuhnya. Tenang saja, Tuan Tutian. Semua gerakan Liga Naga akan segera dilaporkan. Lakukan tugas ini baik, maka posisimu akan kedua setelah penguasa. Posisi ini akan jadi milikmu. Terima kasih, Tuan Tutian. Saya pamit dulu. Siapkan mobil, kita ke Pesta Putra Wang Yong. Ini Tuan Hai. Tunggu apa lagi? Usir serigala ambisius ini dari kota Jiang, seumur hidup diusir dari kota Jiang. Yun Chuan, saya minta Anda pikir ulang Tuan Hai segera tiba. Meski sebagai direktur sekolah utama melawan Liga Naga, bagaikan belalang menahan kereta jalan menuju bunuh diri. Nah, ayah, jangan khawatir. Siapapun yang datang hari ini akan kutebus ketidakadilan ini. Eksekusi mereka. Siap. Apa yang kalian lakukan? Tuan Hai dari Gerbang Naga telah tiba. Tuan Hai Anda di sini. Benar-benar Tuan Hai dari Gerbang Naga. Karisma ini, kekuatan ilahi ini. Tak pernah kubayangkan seumur hidup aku akan menyaksikan kehormatan besar melihat wajah asli Tuan Hai. Hari ini aku datang ucapkan selamat pada keluargamu. Apa yang terjadi di sini? Tuan Hai, Anda harus tahu. Perayaan kuliah anakku dihancurkan oleh mereka berdua, ayah dan anak ini. Apa? Tuan Hai benar. Anda datang tepat waktu. Pria ini mengacau pesta, gunakan posisi dewan sekolah anaknya untuk ancam kami. Berusaha jatuhkan kami. Benar, Tuan Hai. Andaikan Anda tak datang, keluarga kami sudah terhapus dari Jiangcheng selamanya. Dibabat habis. Yun Chuan, status dewan sekolahmu lebih hina dari semut bagiku. Berlututlah bersama ayahmu dan minta maaf pada keluarga Wang Yong. Gerbang Naga ada untuk lindungi negara Grecia. Tapi kau menyalahgunakan kekuasaan, memutarbalikkan keadilan, lindungi kriminal. Kau tak layak jadi penjaga Gerbang Naga. Berani-beraninya kau berani khotbahi aku? Apa Yun Chuan gila? Dia hina Tuan Hai terang-terangan. Benar kan? Pangkat Tuan Hai hanya kalah dari Guardian Leng Yue dan sang Guildmaster misterius. Yun Chuan tak sebanding. Dia tantang batu besar dengan telur. Benar. Di wilayah Gerbang Naga di mana kekuasaan berdaulat, Yun Chuan cuma anjing. Ayahnya pun tak layak dapat gelar itu. Kami akan hancurkan mereka dengan mudah.
Berapa lama lagi? 3 menit. Cepat! Lebih cepat! Ya, gas terus. Baru saja bagaimana ayah dan anak ini memperlakukan keluarga bertigamu. Tuan Hai, Yun Chuan mengancam akan mengusir seluruh keluarga kita dari Jiangcheng dan melarang kita selamanya. Hahaha, berani sekali ancamannya. Apa dia benar-benar mengira bisa menyentuh orang-orangku? Mimpi kali. Tuan Hai, dia mencabut penerimaanku di Universitas Hafu dan beasiswaku. Mudah saja. Dengan satu kata dariku, beasiswamu dan penerimaanmu akan dipulihkan. Di universitas ini, tak ada yang berani melawanku. Tapi, Tuan Hai masih ada lagi. Sudah ku coba memakai namamu katakan kau penjaga masyarakat naga, tapi malah berbalik. Kini mereka malah semakin menjadi bersumpah meski kau datang akan injak-injak kau. Keterlaluan. Beraninya mereka. Gelarmu sebagai ketua dewan tak ada artinya bagi masyarakat naga, kau hanya debu kecil. Bisa kuhancurkan dengan satu jari. Benar. Lawan Tuan Hai berarti lawan masyarakat naga nasibmu sudah pasti. Kalian bodoh. Tak seorang pun di Xia berani lawan masyarakat naga. Tuan Yun segera minta maaf ke Tuan Hai, atau konglomeratmu akan dihancurkan. Linda Qiang, akhirnya kau mengakui anak figur terhormat kini kau hancurkan dia. Kau hanya penjilat kecil. Memang mereka menghina aku, kejahatan mereka layak mati. Akan kuhancurkan mereka. Tidak. Dia bukan anakku. Anakku sudah mati 18 tahun lalu. Serang aku saja. Ayah. Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku anak kandungmu. Ini kenyataan. Kau bukan anakku. Keluar dari sini. Acara penerimaan ini masalah pribadiku dengan mereka. Jauhkan dirimu. Ayah aku mencari ayah selama 18 tahun. Akhirnya aku temukan setelah sekian lama. Apapun yang terjadi hari ini, aku tak akan meninggalkanmu. Pergi sekarang juga. Mau kabur? Jangan cepat puas. Dia menghina Tuan Hai. Dia akan menebusnya. Kau menggunakan trik ini untuk lindungi anakmu. Biar ku perjelas. Dengan Tuan Hai di sini, tak ada yang boleh pergi. Satu-satunya jalan keluar adalah ke neraka. Hari ini siapapun berani sentuh ayahku, mereka tamat. Pengawal kelas 2 ini berani tantang aku. Kau terlalu tinggi diri. Sesuai reputasi pengawal Hai komunitas naga, pengawal pribadi ketua pertama, pendekar puncak di Daxia, tapi tak tahan serangan Tuan Hai. Reputasi itu komunitas naga terbukti. Komunitas naga adalah pasukan terkuat di dunia. Nah, sudah takut? Bukan, sudah menyesal. Bahkan jika anakmu ketua pertama, apa artinya itu? Di hadapan Tuan Hai, kalian hanyalah serangga. Kau manusia hina menyeret anakmu ke sini. Nak ayah membebanimu. Ayah mengecewakanmu, nak. Ayah aku mencari ayah bertahun-tahun. Kini setelah kutemukan, kita ayah dan anak. Bersatu dalam suka, bersatu dalam duka. Apa? Kita bangkit dan jatuh bersama. Tak ada pengecualian. Si ayah yang baru kau akui ini cuma pedagang kaki 5. Bertahun-tahun ini, dia tak pernah tahu apakah anaknya kandung. Kau yakin mau bersekongkol dengan pria ini? Siapapun yang terkait pria tua itu akan terkutuk seumur hidup. Karena kau ingin main keluarga bahagia, kukabulkan keinginanmu. Penjaga, tangkap ayah dan anak ini. Tidak. Lepaskan anakku. Lepaskan aku. Jangan sentuh ayahku. Lepaskan anakku. Bahaya. Tombak jiwa naga mendeteksi bahaya. Ketua persatuan dalam bahaya. Bergerak. Pria ini adalah akar masalah hari ini. Kuserahkan dia padamu. Apa-apapun yang terjadi, bertanggung jawablah. Terima kasih Tuan Hai. Dakyang. Kau. Pria tua. Kira anak kaya membuatmu istimewa? Kejutan. Tuan Hai mendukungku. Kurang ajar. Hadapi aku. Jangan libatkan dia. Nah, kau yang pertama, lalu akan kubicarakan dia menyusulmu mati. Aduh. Sakiti anakku, kuhantui kau selamanya.
Cek. Pria tua, satu-satunya yang kuat padamu adalah lidahmu. Jadi akan kumulai denganmu, Aro. Saat kau jadi arwah penasaran, bagaimana kau balas dendam? Aku tidak. Penjaga bulan telah tiba. Jangan. Pelindung Leng Yue. Pelindung Leng Yue. Salah satu dari 4 pelindung utama di komunitas naga. Pelindung Leng Yue, bagaimana dia bisa datang? Dia yang dulu selalu ikut presiden. 4 penjuru pelindung Leng Yue dunia. Dia anggota komunitas naga. Eksistensi 10.000 orang. Aku sangat beruntung. Tak hanya bisa melihat pelindung laut, tapi juga wajah asli pelindung Leng Yue. Pelindung laut. Kenapa kau di sini? Ucapkan selamat pada anak buahku sekalian saja, bersihkan 2 sampah. Tak tahu diri ini pelindung Leng Yue, untuk apa kau datang? Aku datang ucapkan selamat pada presiden. Ini, di sini ada presiden. Pelindung Leng Yue, kau salah tempat. Tak ada presiden di sini. Hanya ada ayah dan anak. Tak tahu terima kasih. Pelindung Leng Yue pria ini mengganggu pandanganmu. Tenang saja, serahkan padaku. Sudah lama ingin membereskannya. Bungkus dia. Identitasnya tak bisa kau bayangkan. Bukan cuma pedagang. Dia sedikit imut ya. Dia agak imut. Lalu siapa aku? Kau pelindung Leng Yue terkenal. Pelindung Leng Yue. Informasimu mungkin salah. Tempat ini mana mungkin ada presiden. Statusmu terhormat. 10 juta. Jangan biarkan 2 makhluk ini mengganggu pandanganmu. Lindak yang kau ini. Berani-beraninya kau mengganggu 2 pelindung kita. Hari ini aku akan kuhancurkan kau. Kau tak tahu diri. Berani-beraninya mengajari dia. Tahukah kau? Dia siapa dia? Penjaga Leng Yue. Apa kau menyerang orang yang salah? Sasaranmu seharusnya Lindak yang di sana. Penjaga Leng Yue menyerang anak buahku, kau terang-terangan tak menghormatiku. Apakah harga dirimu lebih penting daripada tetap hidup? Apa maksudmu? Menghina ketua guild akan membuatmu kehilangan kepala. Salam Tuan Guild, maafkan keterlambatan penyelamatanku. Ketua guild apa? Kau salah sangka soal identitasku. Tidakkah kau ingat? Bertahun lalu, Jalan Iblis 8 kekacauan mengepung ibu kota Xia Agung. Kau sendiri mempertahankan ibu kota sendirian, membantai puluhan ribu di bawah tembok kota, mengguncang dunia. Tapi 18 tahun lalu, kau menghilang misterius. 2 generasi naga surgawi mencari di seluruh Xia Agung sebelum menemui jejakmu. Nona, aku tak ingat apa-apa dari 18 tahun lalu. Kau salah orang. Tuan Guild, keluarkan tombak jiwa naga, itu akan mengembalikan ingatanmu dan ilmu bela diri tak tertandingi. Maka semua pertanyaanmu akan terjawab. Mungkinkah pria ini benar-benar ketua guild naga surgawi yang hilang selama ini, Yun Shan-he? Nona Leng Yue ayahku benar-benar ketua guild. Benar. Aku melacak tombak jiwa naga ketua guild ke sini. Bahkan jika aku salah, tombak jiwa naga yang terhubung dengan jiwa ketua guild tak mungkin keliru. Tidak mungkin. Aku hidup dengan pria ini 18 tahun lamanya. Setiap hari dia membersihkan kotoran anak kami atau mengurus pipisnya. Dia tak akan tega menginjak semut. Kau bilang dia ketua guild. Kamu konyol. Pria itu enggan membelanjakan 100 yuan. Dia sangat pelit. Jauhkan nama Dragon Rise Guild dari penghinaan seperti ini. Penjaga Leng Yue, apa kau yakin? Walau kami belum pernah melihat wajah ketua guild, tapi ketua Dragon Rise yang perkasa pasti memiliki kemampuan bela diri luar biasa. Namun, Lindak yang ini tak bisa bela diri. Berani-beraninya menghina ketua guild. Tombak suci ini melindungi majikannya. Tidakkah kau lihat kejadian barusan? Bukankah ini membuktikan segalanya? Penjajah kaki 5. Jika dia ketua Dragon Race, maka aku pasti adalah ayahnya. Kamu tamat. Aduh. Berani-beraninya kau menghina ketua kami.
mencari maut. Leng Yue, kau berani serang anak buahku di depan mataku? Kau sungguh kurang ajar. Dia berani menghina sang ketua, melecehkan ketua. Kami masih beri dia kesempatan hidup untuk diadili oleh ketua. Itu sudah cukup sebagai belas kasihan. Tuan Hai balaskan dendamku. Ketua, segera ambil tombak jiwa naga untuk memulihkan kekuatanmu. Tikus-tikus tak berguna ini bukan hakmu untuk menghakimi. Aku Leng Yue sudah cukup omong kosongmu. Kita setingkat jabatan tapi kau terus-terusan mencari gara-gara. Lalu bagaimana? Di depan semua orang kau bawa kakek-kakek ini untuk memasukkan ketua kami. Hari ini aku, Nie Hai, akan membersihkan Persatuan Naga dari para pengkhianat. Aduh. Tuan Hai. Mustahil. Kemampuan bela dirimu bagaimana bisa meningkat sebegitu cepatnya? Leng Yue, meski kau penjaga utama Persatuan Naga, tapi dengan kekuatan sejati, akulah yang pantas pimpin. Dewan penjaga ketua sudah hilang bertahun-tahun. Aku adalah pemimpin sejati Persatuan Naga bocah tolol. Aku tak peduli bagaimana kau berkonspirasi dengan Leng Yue mengaku sebagai pemimpin, tapi dia sudah kalah di tanganku. Rencana licik kalian gagal total. Tuan Hai habiskan dia. Hahaha, menghadapi ajalmu masih main sandiwara ikatan ayah anak. Aku baru menemukan ayahku. Takkan kubiarkan dia menuju kematian. Ketua, segera ambil tombak itu, dapatkan kembali kekuatanmu. Tidak. Baiklah. Guru Hai, dia benar-benar pergi. Kenapa tak kau hentikan? Tak perlu hentikan dia. Itu seperti mencari mati. Guru Hai, maksudmu apa? Tombak jiwa naga puncaki peringkat senjata Sya Agung sebagai senjata dewa tertinggi. Sejak ditempa, terjalin ikatan erat dengan ketua grup kita. Sudah memiliki kesadaran, hanya ketua sejati bisa menggunakannya dengan aman. Siapapun yang mencoba akan terkena dampak mematikan. Mereka akan hancur berkeping-keping dan jiwa musnah. Ayah, jangan sentuh tombak itu. Tenang, dia ketua sejati. Tombak tak akan lukai dia. Tapi jika Nyonya Leng Yue salah, aku tak bisa biarkan kau ambil risiko. Nah, cukup bantahanmu. Mereka bertekad habisi kita semua hari ini. Jika menggunakan tombak ini bisa menyelamatkanmu, akan kucoba meski aku bukan ketua. Jangan tunda lagi. Hai, lepaskan anakku sekarang. Si tua bodoh. Terus menunda akan kulakukan, dia masih berdarah. Ayah, pergi dari sini. Tinggalkan aku. Bertahun-tahun ini semua yang kulakukan untuk menemukanmu. Kini kita bersatu lagi. Aku takkan kehilanganmu lagi. Nah, bagiku keselamatanmu, Ayah, adalah yang terpenting. Ayah, tidak, Ayah. Tombak jiwa naga akan melenyapkanmu dalam sekejap. Membakarmu jadi abu. Tua bangka, kesabaranku habis. Putuskan sekarang. Linda Qiang, dasar tua pengecut, kau takkan berani tarik. Tentu dia tak berani. Dia pengecut. Jika dia tarik tombak itu, aku akan bersujud dan bersembahyang 100 kali. Linda Qiang, setelah 18 tahun bersama, aku tahu keberanianmu lebih dari siapapun. Karena Tuan Hai berbelas kasih, mengampuni nyawamu, pergi sekarang. Pergi, Ayah, selamatkan diri. Tarik. Cepat tarik itu. Dia terlalu takut. Pengecut tua, jika kau tak menariknya, akan kubuat kau kuburkan anakmu sendiri. Anakmu mati sekarang. Akan kutarik. Ayah, kita janji pulang bersama makan kue bulan dan berkumpul. Mengapa kau tinggalkan aku? Hai, akan kutarik tombak ini, lepaskan anakku. Hahaha, setuju. Aku setuju. Ayah? Ayah, jangan. Dia benar-benar menarik tombak jiwa naga. Bagaimana mungkin? Tombak jiwa naga ada di tangannya, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Bertahun lalu, saat sekte iblis dari seluruh penjuru mengepung dinasti Xia, kaulah yang sendirian mempertahankan ibu kota, membantai puluhan ribu panglima iblis di gerbang kota. Kekuatanmu mengguncang dunia. Ketua, apa kau tidak ingat? Ayah,
Karena kau begitu terikat pada pria tua ini, orang tua akan kubantu kau menyusul dia. Waktu tepat sedang festival pertengahan musim gugur. Kalian bisa berkumpul di Jalan Matahari Kuning. Aku sudah ingat semuanya. Banyak. Aku bukan Linda Qiang. Aku adalah Yun Shanhe, Ketua Persatuan Naga Dinasti Xia. Saya Ketua Asosiasi Naga Bangkit Xia Agung Yun Shanhe. Nihai, merencanakan pemisahan Xia Agung melawan kekuasaanku, berkhianat, dosa-dosamu tak termaafkan. Menurut kode Naga Bangkit, kutuntut keadilan sekarang. Ayah, syukurlah ayah selamat. Anda benar-benar sang presiden? Kita celaka. Linda Qiang ternyata Presiden Naga Bangkit. Haye tak bisa menahan satu serangannya. Bagaimana Da Qiang, anak orang terkaya, bisa memimpin Naga Bangkit? Syahid, ini mustahil. Ibu, perkumpulan naga legendaris Daxia dan ketuanya. Ternyata ayahku... Apa aku sedang bermimpi? Ayahku? Bu, bangun, segera bangun. Ayah, sekarang ingatanmu sudah pulih, keluarga kita bertiga punya 18 tahun momen hangat kan? Momen hangat? Yang ku ingat hanya kemunafikan. Da Qiang, setidaknya aku masih istrimu. Aku telah merawatmu bertahun-tahun ini. Aku pantas dihargai. Siapa merawat siapa selama 18 tahun ini? Ayah, pasangan harus saling mendukung. Ngapain menghitung hal-hal kecil? Jangan panggil aku ayah. Kau bukan anakku. 18 tahun aku kerja keras untuk menghidupimu. Banting tulang sampai remuk sementara kalian mau menguliti hidup-hidup dan menguras habi. Dan kau, Lin Qiaoying, menipuku 18 tahun lamanya, membuatku membesarkan anak laki orang lain. Berani-beraninya kau merengek. Aku bukan Linda Qiang fiksional yang kau kenal. Aku Yun Shanhe, pemimpin perkumpulan naga Daxia. Dengarkan keputusanku. Usir Lin Qiaoying, Wang Yong, dan Lin Yaoju dari Daxia. Dibuang selamanya. Da Qiang, aku salah. Mohon terima permintaan maafku. Bapak Presiden, aku mohon ampunan Anda. Aku tak tahan ini diusir dari Daxia. Ayah, tidak Bapak Presiden, aku bersalah. Pengawal, rampas semua yang bukan hak mereka. Ambil kembali semuanya. Berhenti! Da Qiang, maafkan aku terakhir kali. Da Qiang. Bawahan Anda memberi hormat, Bapak Presiden. Kami sambut kembalinya kekuasaan Anda. Tenang saja. Bagaimana kondisi lukamu? Sudah pulih. Terima kasih, Bapak Presiden. Aku mengecewakanmu. Selama bertahun-tahun aku tak bisa menemukanmu, membiarkanmu menderita sendirian. Ilmu bela diri dan ingatanku hilang, bukan salahmu. Ayah Nihai sedang kabur. Biarkan dia pergi. Ayah. Leng Yue. Mengapa kau melakukan ini? Nak, teknik yang digunakan Nihai bukan dari komunitas naga. Ini mirip dengan, ingatkah 18 tahun lalu, saat kita diserang? Aku samar-samar ingat rumah kita dikepung. Tapi detailnya sudah kabur. Kenangan pahit lebih baik dilupakan. Mulai sekarang, ayah dan anak takkan terpisahkan. Ketua, kau suruh aku menyelidik Nihai. Mungkinkah? Ilmu bela diri Nihai mengingatkanku pada seseorang. Pemimpin sekte pemusnah langit, Tutian. Ayah, apa ayah curiga Nihai bergabung dengan Tutian? Akhir-akhir ini, sekte pemusnah langit Tutian merajalela di Daxia, menyusupi seluruh industri, mencoba menguasai urat nadi ekonomi Daxia.
Kita harus ungkap konspirasi mereka dan lenyapkan mereka semua. Dimengerti. Apa katamu, Linda Qiang mengalahkanmu dalam satu gerakan? Ya. Pemimpin sekte Linda Qiang itu mungkin sebenarnya ketua komunitas naga. Aku beri kau kesempatan terakhir. Ku dengar Yun Chuan sedang menyelidiki agen-agen kita di berbagai industri. Kau tahu yang harus dilakukan. Bawahanmu takkan mengecewakanmu. Entah kau Linda Qiang atau Yun Shanhe, kali ini akan jadi akhir kalian. Ayah, aku temukan daftar transaksi terbaru bisnis yang terkait dengan sekte itu. Akan segera ku sampaikan daftarnya padamu. Hati-hati. Jangan khawatir, aku bawa bantuan. Gas lebih kencang. Ada apa ini? Ada apa? Tuan Yun, ada barikade di depan. Aku yang menahan mereka. Dokumen ini harus sampai ke Tian Longhui dan ayahku. Tuan Yun, jangan ambil risiko ini. Aku target mereka. Pergi sekarang. Tuan Yun. Kamu siapa? Bawa dia pergi. Dokumen tadi tak ada di mobil atau padanya. Sudah kukerahkan lebih banyak orang mencari di seluruh kota untuk sopir itu. Nia Hai. Jadi ternyata kamu? Hahaha. Tak menyangkakan kalau aku bisa pulih secepat ini. Apa yang kau mau? Untuk menagih utang pada kalian. Dendam yang harus dilunasi dan perhitungan yang harus diselesaikan. Kau menghinaku dulu, nah sekarang kau akan bayar 2 kali lipat. Lanjutkan. Presiden grup Hechuan, kepala wali, konglomerat misterius. Sekarang kau hanya boneka di tanganku. Rasanya bagaimana, Tuan Yun? Inilah akibat melawan sekte Tian dan menghina Haye sendiri. Nia Hai, kejahatanmu akhirnya memburumu. Nasibmu akan lebih buruk dariku. Hahaha, masih sok berani ya? Ku beri kesempatan terakhir. Serahkan daftar yang kau buat. Hindari penderitaan. Daftar apa? Daftar hasil penyelidikan Hechuan yang panjang itu. Yang ingin kau berikan ke ayahmu tak berguna itu. Beri aku daftarnya. Akan ku bebaskan kau. Bebaskan aku dulu baru kau dapat daftarnya. Kesempatan terakhir. Serahkan daftarnya. Takkan. Kau pengkhianat. Pengkhianat, kau jual Tian Longhui ke Mietian. Takkan ku beri informasi. Kau tolak ajakan baik, terima hukumannya, siksa dia. Apa yang kau lakukan? Membuatmu merasakan harga dari sikap keras kepala. Kabar burungnya, ayah Nang itu satu hati. Saat listrik ini mengalir dalam tubuhmu, apa ayahmu itu juga akan merasakannya. Hahaha. Apa ketua baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yun Chuan bilang akan mengantarkan daftarnya. Kenapa dia belum sampai? Saya sudah kirim orang menyisir jalurnya. Melapor ke ketua. Kami temukan mobil Direktur Yun di jalan. Semua pengawal sudah pingsan. Direktur Yun hilang tanpa jejak. Apa? Ketua, apa yang harus kita lakukan? Masalah ini pasti terkait dengan Yun Chuan dan daftar mata-mata yang dia temukan. Penjaga bulan dingin, lama tidak bertemu. Nia Hai, apa maksudmu? Beritahu Linda Qiang, putranya sekarang di tanganku. Nia Hai, jika kau sentuh satu helai rambutnya, akan kutebus dengan darahmu. Oh ya, dengarkan baik-baik. Jika ingin putramu selamat, datanglah sendirian. Atau nyawanya melayang. Ayah, jangan datang. Ini jebakan. Nak, menikmati momen kecil kebersamaan ayah dan anak. Fantastis, aku suka lihat orang menderita. Semakin kau menderita, semakin ku senang. Berhenti, ku bilang berhenti. Yun Shanhe, kau datang atau tidak? Ayah, lepaskan aku. Kau sangat ingin daftar ini? Lebih baik aku mati daripada menyerahkannya padamu. Ketua, Nia Hai kini bersekutu dengan Tutian. Musang licin itu penuh akal bulus. Misi ini terlalu berbahaya.
Meski gunung pisau atau lautan api, aku akan terjang segala rintangan untuk selamatkan putraku. Ketua, jangan coba halangi aku. Yun Chuan menolak menyerahkan daftarnya. Dia pasti sudah mengirim orang diam-diam untuk antar ke sini. Begitu dapat daftarnya, langsung bertindak. Baik. Wahahaha. Kami sudah tangkap Tuan Hai. Bagus, bawa dia masuk. Biarkan si Oyun lihat ini. Harus kuakui, si Oyun, kau lebih hebat dari yang kukira. Mampu mengungkap kami semua secara tuntas. Tapi, semua berakhir di sini. Hahaha. Tidak. Nihai, kau akan mati mengenaskan. Bagaimana rasanya? Tak kusangka CEO Hechuan, orang terkaya Dacia, putra ketua Tianlong Society, bisa direndahkan seperti anjing pengecut. Batang listrik ini punya 10 tingkat kekuatan. Tahanan terakhir bertahan sampai level 3 sebelum mati berasap dari telinga. Siapa sangka kau selamat dari level 3. Mau kita coba? Uji batasmu dengan level 10 hari ini. 10 juta volt murni. Perergit. Anakku. Nihai, beraninya kau sakiti anakku, kau akan menyesal. Jangan berani bergerak. Begitu kutekan tombol ini, 1 juta volt akan menghujam dan membakarnya jadi abu seketika. Nihai, lepaskan anakku sekarang. Lepaskan dia. Jangan harap. Apa maumu? Sebutkan syaratmu. Ada satu syarat. Kau harus menyerahkan kepemimpinan Liga Naga Langit kepadaku. Ayah, jangan. Liga Naga Langit tulang punggung bangsa. Harapan terakhir rakyat. Jangan pernah dipercayakan ke tangan kotor seperti ini. Nihai, bukannya kau ingin membunuhku? Lakukan. Baik, jika ini pilihanmu, aku kabulkan keinginanmu. Berhenti. Berilah. Aku setuju. Pemimpin. Mulai hari ini aku, Yun Shanhe, melepas jabatanku. Semua harus patuh pada Nihai. Pemimpin, apa yang kau katakan? Liga Naga Langit kita hanya patuh pada perintahmu. Kami takkan ikut siapapun. Pemimpin, Liga Naga Langit hanya mendengar perintahmu. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Pemimpin, tolong pertimbangkan lagi. Sudah. Pemimpin. Leng Yue, kau mengerti? Mulai saat ini pemimpin bukan lagi dia tapi aku. Nihai, rencanamu akan gagal. Hahaha. Liga Naga Langit akhirnya milikku. Nihai, aku sudah lakukan permintaanmu. Lepaskan anakku. Kapan aku bilang akan kami bebaskan sekarang? Nihai, kau ingkar janji. Putramu ada di tanganku. Kau tak bisa menawar. Aku akan habisi nyawanya sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Apa syaratnya agar kau membebaskan putraku? Gunakan ilmu bela dirimu untuk menghancurkan tombak jiwa naga. Selama tombak itu ada, kau bisa berbalik kapan saja. Hancurkannya adalah satu-satunya jalan kebebasannya. Jika tidak, tempat ini akan menjadi kuburan keluargamu. Baik, aku setuju syaratmu. Di mana tombak jiwa naga? Hancurkan. Sekarang, jangan berlambat-lambat. Jangan main licik. Ayah. Tuan Hai, tombak jiwa naga sudah hancur. Nihai, kau penjahat hina. Manusia tak beradab. Lepaskan anakku sekarang. Tombak jiwa naga sudah musnah. Akhirnya
Kini orang tua lemah sepertimu tak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, aku sendiri yang akan mengubur kalian berdua. Cari kematian? Kekuatanmu, revolusi, ketujuh, ilmu 9, revolusi. Tak sebanding denganku. Kau tembus lapis ketujuh, kitab 9 revolusi. Ini berkat pemimpin sekte yang visionernya luar biasa. Beliau mengajariku seni pembasmi dewa untuk lawan revolusi ketujuh. Tutian menghabiskan waktu untuk mencari cara melumpuhkan teknikku. Sungguh gigih. Bagaimana ini, Yun Shanhe? Hari ini kau akan merasakan kepahitan kekalahan. Ini mustahil. Aku sudah tembus revolusi ke-8 kitab 9 revolusi. 3 bunga berkumpul, 5 ki menyatu, balikkan langit dan bumi. Tidak mungkin, mustahil. Kau benar-benar berhasil menembus revolusi ke-8 seni ilahi 9 siklus. Dasar sampah, berani-beraninya kau menyaingi matahari dan bulan. Ayah! Apa yang kau lakukan pada ayahku? Yun Shanhe, pukulan telapak tadi adalah teknik rahasia beracun dari sekte pemusnahan. Racunnya sudah menyebar. Sebelum dupa ini habis terbakar, kau akan berdarah dari semua lubang tubuh. Dunia ini akan menjadi milik pemimpin sekte kita. Hormati pemimpin sekte kami. Yun Shanhe sudah keracunan. Dia akan tewas dalam 2 jam. Dragon Society akan punya pemimpin baru. Salam, Tuan. Keluar kalian semua. Kalian sudah menyaksikannya. Perkumpulan Tianlong telah tumbang. Mulai hari ini adalah dunia Tutian. Ada yang berkeberatan? Dia benar-benar berhasil mengalahkan Yun Shanhe. Perkumpulan Tianlong benar-benar lenyap. Di dunia ini, di seluruh penjuru, hanya sang tuan yang layak menduduki kursi pemimpin Tianlong. Bajingan, ni hai. Ya, Hege mengkhianati Tianlong, ia bergabung ke gerbang pemusnahan. Ini namanya realistis. Hanya sang tuan yang bisa membawa Grazia Jaya. Perkumpulan Tianlong kini bukan giliranmu memerintah. Kalian ini apa? Berani mengincar posisi pemimpin? Maksudmu, Yun Shanhe si sampah itu, dia tidak layak jadi pemimpin. Jangan lancang menghina pemimpin. Beliau dulu menyelamatkan seluruh kota. Oh, Terbin, membawa kita masa damai pan sejahtera. Begitu ya. Tapi Yun Shanhe sekarang diracun mematikan. Aku bisa membunuhnya kapan saja. Hai, kau tahu lukain pemimpin. Pelindung Leng Yue akan mengerahkan Tianlong mencabik-cabikmu. Konyol sekali. Apa yang bisa Tianlong lakukan padaku? Kemampuanku yang sakti tak tertembus. Bahkan Yun Shanhe ini hanya salah satu pecundangku. Dengarlah semuanya. Inilah yang mulia, yang menganugerahiku zirah jiwa. Tak tertembus segala senjata, kebal semua racun. Bagaimana komunitas naga bisa menyentuhku? Nihai, kau mengkhianati komunitas naga untuk bergabung dengan sekte Mietian Kultus Gila yang menjijikan. Lah, tak ada sisa hati nurani? Tak tersisa secuil kehormatan? Andai bukan karena ketua kita yang menyelamatkanku dulu, aku tak akan berdiri di sini. Hari ini kujaga ketua kita dengan nyawa. Komunitas naga takkan pernah jatuh ke tangan pengkhianat sepertimu. Ayah, belum saatnya bertindak. Kita belum tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Terburu-buru masuk hanya akan mengundur musuh. Lu bergabunglah dengan yang mulia, bersumpah setia sekarang,
akan kuampuni nyawamu. Lebih baik mati hari ini. Dalam ikut sekte busukmu. Ayo kita selesaikan. Saksikan jurus ilahi tanpa bayangan sekte Mietian. Jurus ilahi tanpa bayangan. Seni bela diri tertinggi ini memalukan semua aliran lain. Di hadapan jurus ini, penjaga komunitas naga pun gemetar ketakutan. Benar. Sekarang siapa di antara kalian berani menolak kami? Ayah, biarkan aku yang urus. Nyehai, kejahatanmu berakhir hari ini. Siapa yang melawan sekte Mietian hanya akan mati. Karena kau begitu bernafsu untuk menemui ajal, akan kupenuhi. Pengkhianat, ajalmu tiba. Nyehai, apapun rencana dan perangkapmu tipu muslihat licikmu, persaudaraan Tianlong hanya tunduk pada pemimpin sejati. Kesetiaan luar biasa dari penjaga bulan. Racun Yun Shanhe mengalir di nadinya, ajalnya sudah dekat. Kekuasaannya berakhir. Penjaga bulan menyerahlah sekarang bersama pengikutmu selagi bisa. Kebijaksanaan memihak yang beradaptasi. Pemimpin persaudaraan. Raja Kegelapan dengan murah hati menawarkan kesempatan ini, berlutut dan bersumpah setia. Nihai kau bergabung dengan Shadow Sect. Dengarkan, Nihai mengkhianati Tianlong. Dan bergabung dengan Heaven's Fall hukuman, mati baginya pemimpin kita terluka parah. Aku ambil alih komando Tianlong. Penjaga bulan, kau abaikan kehendak Raja Kegelapan kita, persaudaraan Tianlong, hanya patuh pada Raja Kegelapan. Untuk merebut tahta Tianlong, harus lewat mayatku dulu. Bunuh aku jika berani. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Ini adalah zirah jiwa suci pemberian pemimpin sekte untukku. Saksikan keperkasaan zirah jiwa. Tahan segala senjata, tak terkalahkan oleh kekuatan apapun. Bahkan penjaga terhebat persatuan naga Leng Yue sekalipun tak bisa menggoresku. Zirah jiwa ini dianugerahkan langsung oleh sang pemimpin sekte. Di sekte pemusnah, pemimpin sekte tersimpan harta legendaris peningkat kekuatan instan. Kalian semua, ini saatnya bersumpah setia pada pemimpin sekte, apalagi yang ditunggu. Kikoten Zirajius, Jat. Benar, kekuatan Leng Yue melebihi kita semua, tapi tak bisa tembus zirah ini, apalagi kita. Kekuatan sekte pemusnah sungguh mengerikan. Pemimpin sekte akan berkuasa selamanya. Hidup pemimpin sekte, tak ada yang bisa lawan. Leng Yue, saatnya kau bersujud di hadapanku. Lebih baik mati daripada tunduk. Baiklah. Jangan salahkan aku nanti. Daulat pemimpin sekte telah membasmi semua pengkhianat di Persatuan Naga. Pengambil alihan sangat gemilang. Resimen Penunggang Hitam akan umumkan ke dunia kesetiaan mutlak kami pada pemimpin sekte. Perkumpulan pedagang Xia Agung bersedia terjun ke demi sekte pemusnah. Tak ada pengorbanan yang sia-sia. Di hari agung ini, akan kukorbankan Yun Shanhe sebagai peringatan. Ketua. Ayah, jangan. Nihai, kau khianati persatuan naga, celakakan saudaramu, bantai orang tak bersalah. Bukti sudah jelas, kau pantas dihukum. Tutian, kau rencanakan kudeta di Xia, kejahatanmu tak terhitung. Hari ini akhir riwayat bagi para pengkhianat. Hari ini adalah hari para pengkhianat akan menemui ajal kalian. Yun Shanhe, kau dihidupkan kembali oleh Presiden Jin sendiri. Presiden. Tutian memimpin sekte pemusnahan untuk mengobrak-abrik, menyebarkan kekacauan, berkomplot, gulingkan Daxia, kejahatanmu tak terhitung.
Hari ini akan kutebus keadilan langit, bebaskan rakyat dari bencana ini. Eksekusimu dimulai sekarang, tebus kehormatan Daxia. Mustahil. Bukankah kau baru saja keracunan parah? Racunnya masuk ke sumsummu. Seandainya aku tak pura-pura keracunan, ular-ular licik takkan memperlihatkan taringmu. Tidak, ini mustahil. Tutian, kelakuan jahatmu berakhir hari ini. Pemimpin kultus. Jadikan ini bukti. Hanya presiden kami yang sungguh melindungi rakyat. Sementara sampah seperti Tutian mengkorbankan anak buah untuk selamatkan diri sendiri. Mati kau, Tutian. Jika aku harus mati, ku bawa perempuan ini bersamaku. Tutian, sekarang hanya ada dendam pribadi kita. Bagaimana kau baru mau melepaskan Leng Yue? Pertama, patahkan kedua kakimu. Akan kulepaskan Leng Yue. Tuan Yun, jangan khawatirkan aku. Baik, aku terima syaratmu. Kuharap kau menepati janjimu, atau kau akan menyesal. Ayah, jangan. Tutian, bebaskan Leng Yue sekarang. Baiklah, tapi sebelumnya, patahkan kedua lenganmu. Setelah kau menjadi cacat, akan kulepaskan dia. Tuan Yun, nyawaku tak berarti apa-apa, tapi negara membutuhkanmu. Cepat pergi, tinggalkan aku. Sudah cukup, Leng Yue. Kau begini karena aku. Aku bersumpah akan melindungimu hari ini. Ayah. Tutian, tepati janjimu sekarang. Satu syarat terakhir. Segel tombak jiwa naga di brankas penekan jiwa. Setelah dimasukkan, semua senjata suci di dunia ini akan kehilangan kekuatan. Tak ada bedanya dengan besi tua. Pemimpin, kekuatanmu bersumber pada tombak itu. Jika mengurungnya ke dalam brankas penekan jiwa, Tutian pasti akan membunuhmu. Jangan banyak bicara. Serahkan itu, atau dia kubunuh sekarang. Tidak. Semua melihat kejadian ini. Dia yang mendekati saya. Saya tidak terlibat dalam hal ini. Leng Yue, mengapa engkau begitu bodoh? Begini baru tidak akan menyulitkanmu. Di kehidupan berikutnya, Leng Yue, Leng Yue. Pemimpin ini... Yun Shanhe berhasil menembus siklus ke-9 Kitab 9 Revolusi. Takdir tak bisa ditebak. Tak ada yang bisa mencapainya. Siapapun yang berhasil siklus ke-9 akan terlahir kembali melalui nirvana, naik ke alam keabadian dan bebas dari reinkarnasi. Pemimpin, benar kau itu. Dia harus pada lakukan. Mundur. Tak ada yang akan selamat hari ini. Tutian, sekarang giliranmu. Dendam 18 tahun kita berakhir di sini. Semua berakhir hari ini. Yun Shanhe, kau... Ayah, baguslah kau baik-baik saja. Tapi Nona Leng Yue? Aku akan cari orang untuk pimpin aliansi naga. Tapi aku harus selamatkan Leng Yue. Ayah mau bawa dia kemana? Ke tabib ilahi Laut Selatan. Kemampuan medisnya bisa menyembuhkannya dari kematian. Tapi katanya tabib ilahi sudah hilang seabad lalu. Mencarinya sekarang, mungkin sudah terlambat. Leng Yue mati karena aku. Sekecil apapun harapannya,
Aku takkan menyerah. Ayah, hari ini festival pertengahan musim gugur dan juga ulang tahun Ayah. Semoga Ayah bahagia tiada batas dan panjang umur. Oh, bagus. Manis sekali. Cuan, dari mana kau dapat ini? Ayah, aku khusus membuat kue bulan pahlawan untukmu. Ini hadiah ulang tahunmu. Terima kasih, nak. Ayah terima dengan senang. Aku buat bulat sempurna, simbol persatuan keluarga kita. Mulai sekarang, dimanapun Ayah berada, aku akan selalu bersamamu. Baik, dimanapun ayah, kau akan ada bersamaku. Ayah, aku menunggu ayah pulang. Ayah dengar panggilanku? Ini tombak jiwa naga. Tombak ini tak akan meninggalkan tuannya kecuali ayahku mengalami musibah. Bocah tengik, ayah masih sehat. Mana mungkin mengalami musibah. Ayah, kembali. Lihat siapa yang kubawa. Tabib ilahi menyelamatkan Leng Yue. Lukanya baru sembuh, aku tak sabar membawanya pulang. Setiap festival musim gugur nanti, kita rayakan bersama sebagai keluarga. Baik, kita sekeluarga berkumpul bersama.